Hal yang sebenarnya anak Anda harus belajar dari usia dini. Dangerous thing that your kids must know. Hal bahaya yang anak Anda harus tahu. Yang pertama, itu adalah api. Itu adalah api. Ini adalah hal-hal berbahaya yang anak Anda harus tahu. Yang pertama adalah api. Kita harus mengajarkan pada anak kita menyalakan api. Bermain dengan api. Biarkan mereka bermain dengan api. Biarkan mereka menyalakan lilin. Biarkan mereka menyalakan korek api. Biarkan mereka tahu api itu apa. Setelah itu, kalau yang saya lakukan pada anak saya, ke Aska, saya bawa dia ke taman, saya nyalakan api yang besar sekali. Saya kasih seperti gas. Di bawah pengawasan ya, saya nyalakan api yang besar sekali dan saya tanya, gimana rasanya? Panas banget. Nah, lihat. Ketika apinya kecil, ternyata masih bisa kamu mainin. Tapi api kecil bisa membuat api jadi besar. Jadi biarkan dia punya pengalaman terhadap kedua hal itu. Yang kedua adalah gunting, pisau, atau benda tajam. Saya mengajarkan anak saya juga untuk masuk ke dapur, memegang pisau, dan di bawah pengawasan saya memotong telur yang sudah matang. Setelah itu saya memegang daging ayam dan saya suruh dia potong. Dan saya lihat-lihat, kepotong tidak daging ayamnya, ternyata kepotong. Dan saya tanya, gimana kalau ini kejadiannya di tangan kamu? Oh, dianalogikan. Dianalogikan di sana. Jadi biarkan mereka tahu, biarkan mereka memegang, biarkan mereka belajar. Dan biarkan mereka belajar untuk memotong. Karena kalau mereka belajar untuk memotong, mereka akhirnya tahu bahwa ternyata ini tujuannya adalah untuk ini. Nggak semena-mena datang ke dapur, wah pisau nih. Bisa dipakai buat apa ya? Gitu. Nah, itu yang salah. Yang ketiga adalah hammer and nails atau palu dan paku. Banyak anak-anak apalagi di rumah bersebaran ada yang palu dan paku. Palu dan paku itu bahaya buat dua-duanya. Ya, palunya bahaya, pakunya pun bahaya. Nah, biasanya kita mengajarkan anak-anak, ini namanya palu, namanya paku. Kita contohkan ke mereka, nih ngetoknya seperti ini, ya kan? Dan kita suruh dia untuk ngetok pelan-pelan. Seperti apa? Pasti kepentok, pasti sakit. Karena anak saya pernah kepentok palu juga dan sakit dan nangis. Dan saya kasih tahu, sakit ya, sakit. Gimana kalau kamu kencang tadi mukulnya? Gimana kalau tadi bahaya? Jadi diajarkan. Electricity atau listrik. Beda dengan Amanda, karena Amanda ini adalah musibah. Tapi kalau di rumah, kadang-kadang kita tuh suka lalai, tidak mengajarkan tentang lubang-lubang listrik yang ada di sana. Tidak pernah mengajarkan tentang lubang-lubang listrik yang ada di sana. Kita ajarkan bahwa ternyata kalau kita nyalakan listrik, kita pencet, itu mengeluarkan daya untuk nyalain TV. Bayangin rasanya seperti apa kalau kesetrum. Tontonkan video di YouTube dan di sebagainya tentang bahaya listrik, tentang listrik yang korslet, tentang rumah yang terbakar dari listrik. Tontonkan anak-anak Anda seperti itu. Kenalkan anak-anak Anda bahaya-bahaya listrik yang ada di rumah. Dan ingat, bagaimana memperlakukan listrik yang ada di rumah. Apakah harus pakai sepatu, alas kaki, dan sebagainya. Ada juga safety nurse yang ada di saklar sebenarnya. Kabel-kabel yang bertebaran jangan dipegang, contohnya seperti itu harus diajarkan. Ingat, ini beda dengan kasus Amanda, karena kasus Amanda tidak sengaja terkena sengatan listriknya. Lalu ada juga falling from the high place, jatuh dari tempat tinggi. Nah, ini banyak sekali. Anda lihat banyak sekali kejadian di mall atau di mana ada anak-anak jatuh dari lantai 2. Karena apa? Karena nyender dan mereka tidak tahu. Nah, gimana cara ngajarinnya? Kalau saya sama anak saya ngajarinnya, saya minta dia untuk loncat dari ranjang ke bawah. Yuk main yuk loncat, yuk main yuk loncat, yuk main yuk loncat. Karena saya tahu jaraknya berapa. Dan ketika saya tangkap. Begitu ada berapa saat saya nggak tangkap, dia loncat dan dia jatuh. Sakit, nangis. Dan dia bilang, jahat banget sakit. Oh enggak. Kita tanya, sakit nggak? Sakit. Gimana kalau jatuhnya dari lantai 2? Apa rasanya? Iya. Seperti nyetir mobil, saya temenin. Yuk, ini gas, ini apa? Yuk pencet. Tapi kita pegangin dulu ini. Kenapa? Daripada dia tidak tahu dan dia lihat, wah papa bisa nyetir mobil ya. Begitu tidak ada orang, ada kunci mobil, dimasukkan sendiri sama dia. Tidak tahu bahayanya anak usia 7 tahun atau 8 tahun. Bahayanya lebih bahaya. See, there is dangerous thing yang harus Anda ajarkan pada anak-anak Anda. Dan itu penting sekali buat keselamatan anak-anak Anda yang kadang-kadang kita lupa. Biar mana-mana tetap di hitam. Baik, kita intermezzo dulu, kita keluar dari kasus Amanda tadi ya. Tapi tadi kan itu juga udah memberikan pesan-pesan dan sebagainya tentang keamanan anak-anak yang Anda miliki di rumah. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan inspirasi, belajar dari hal-hal yang menyakitkan, juga sebuah pelajaran. Dan mudah-mudahan juga siapapun yang bersalah atau apapun kejadiannya bisa
segera terungkap dari pihak kepolisian. Dan yang pasti kami turut berduka cita ya sekali dan turut mendoakan Amanda Amanda diberi semoga kesabaran diterima di sisi yang Maha Esa. Dan kita di sini ada Tasya. Tasya ini setiap kali kalau ada di Hitam Putih kita lagi talk show, dia di belakang ngemil. Oh gitu, enak banget ya ujungnya ya. Iya. Tapi emang bener sih, emang aku sukanya ngemil. Apalagi yang goreng-gorengan tuh aku paling demen deh tuh. Emang sih emang makanan kayak gitu emang gak sehat ya, karena kan banyak mengandung minyak, terus kolesterol, lemak. Nah, tapi aku udah suka tuh makan makanan yang kayak gitu. Ngemil suka. Nah, padahal tahu kan nggak sehat. Iya. Emang sih takut juga sih, banyak resikonya juga ya. Takut gemuk, terus takut kadar kolesterol aku naik. Emang makanan itu kan banyak mengandung lemak, kolesterol. Ditambah lagi, aku itu jarang makan makanan yang berserat kayak sayur, buah-buahan. Intinya aku tuh kurang serat. Akibatnya, aku itu susah BAB. BAB-nya nggak lancar, sembelit, dan akhirnya gampang gemuk gitu Om Deddy. Tapi tenang aja Om Deddy, sekarang aku udah nggak khawatir lagi karena aku udah nemuin solusinya. Aku konsumsi ini nih, serat alami yang praktis, terbuat dari ekstrak herbal alami. Ini dia Maximus Dietary Herbal. Ekstrak serat alami dalam kapsul. Manfaatnya apa? Manfaatnya banyak banget Om Deddy. Maximus itu kaya akan ekstrak serat alami. Jadinya kalau kita makan sedikit cepat terasa kenyang, sehingga membantu menurunkan berat badan. Lalu serat alami Maximus itu dapat melancarkan buang air besar secara alami tanpa melilit ataupun diare. Sehingga perut terasa sehingga tubuh terasa ringan dan perutnya juga nggak buncit. Selain itu, serat alami Maximus yang tidak terserap oleh tubuh ini membantu menurunkan lemak dan kolesterol jahat yang kita makan, serta mempercepat pengeluarannya melalui buang air besar. Hebatnya lagi nih, serat alami Maximus ini juga mampu meringankan gejala wasir ataupun ambe. Oke, terus siapa yang bisa konsumsi? Siapa, umur berapa atau siapa aja? Yang bisa konsumsi adalah pria dan wanita usia 12 tahun ke atas. Bisa diminum setiap hari 2 kapsul pagi hari dan 2 kapsul malam hari sebelum makan. Nah, buat yang suka makan makanan berlemak atau yang mungkin mengandung kolesterol yang tinggi, harus minum Maximus Dietary Herbal 2 kapsul sebelum makan agar lemak dan kolesterol tidak terserap ke dalam tubuh, tapi langsung dikeluarkan saat buang air besar. Ingat ya pemirsa, kalau ingin terhindar dari kolesterol jahat sekaligus BAB lancar, secara alami, perut ramping, gak buncit, dan tubuh terasa ringan, segera minum Maximus Dietary Herbal. Maximus, maksimal lancarnya, terasa ringan. Nah, aku punya hadiah nih dari Maximus. Aku boleh dapat hadiah nggak? Enggak boleh. Ya. Boleh, telepon dulu ya. Nanti kalau aku bilang Maximus Dietary Herbal, jawabnya maksimal lancarnya terasa ringan. Halo, Maximus Dietary Herbal. Maximus Dietary Herbal. Halo. Serem amat suaranya. Ini ada mau dapat hadiah loh. Nih, ini mau neror apa mau jawab? Pak, Maximus Dietary Herbal, passwordnya apa? Halo. Maximus Dietary Herbal. Ya. Anda dapat hadiah sudah 3 kali halo. Langsung kasih hadiahnya. Udah beres. Jangan. Halo, dengan siapa di mana? Gitu harus dia. Maximus Dietary Herbal, Pak. Jawab dong, Pak. Maksimal lancarnya terasa ringan. Nah, ini Bapak siapa di mana? Nur Alamsyah dari Tangga. Pak Nur Alamsyah, pertanyaannya, Maximus Dietary Herbal bisa dikonsumsi oleh pria dan wanita dari usia berapa? A. 12 tahun ke atas. B. Balita. 12 tahun ke atas. Ya, selamat. Anda mendapatkan 2 juta rupiah dipersembahkan oleh Maximus Dietary Herbal. Maksimal lancarnya terasa ringan. Selamat ya, Pak. Saya harus menutup acaranya dan saya bingung sebenarnya mau mengatakan apa. Biasanya saya mengumpulkan, mencari sepanjang acara mencari sebuah kata-kata inspirasi untuk memberikan inspirasi. Tapi hari ini saya agak berbeda. Jadi saya pernah membaca sebuah artikel tentang Ernest Hemingway. Ernest Hemingway adalah seorang penulis buku. Dia pernah mengikuti sebuah perlombaan katanya, kabarnya. Dan di perlombaan tersebut konon kabarnya dia menang. Membuat sebuah buku ditandingkan dan buku tersebut hanya terdiri dari 5 kata.
5 atau 6 kata ya. 6 kata. Jadi buku itu hanya terdiri dari 6 kata dan buku itu dinyatakan menang dibandingkan dengan novel-novel yang lain. Jadi membuat buku hanya dengan 6 kata. Karena setiap orang yang membalik buku tersebut melihat dan merenung katanya. Apa sih isi bukunya itu? Ini adalah isi bukunya. Baby shoes for sale. Never worn. Sepatu bayi dijual. Belum sempat dipakai. Pikirkan baik-baik. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.